Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ini? Semangat. Kok kalian kayak pada lemas-lemas gitu? Belum makan. Kenapa kalian lemas-lemas gitu? Belum makan? Belum dikasih uang? Pokoknya apapun yang terjadi, kalian harus tetap semangat ya dalam melakukan pembelajaran gitu ya. Kalian harus ingat gitu bagaimana orang tua kalian memberikan segala sesuatunya untuk kalian bisa sekolah di sini, oke? Oke. Sebelum itu, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh siapa? Oleh Ilham. Jadi ya teman-teman, sebelum memasuki mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, doa telah dibacakan. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Padamu Negeri. Untuk anak-anak semua dipersilakan untuk berdiri. Lagunya Tahu. boleh ada yang mimpinya? Ya ini silakan yang mimpin ya. Ada? 1, 2, 3. Padamu negeri kami bernyanyi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Silakan anak-anak untuk kembali. Oh ya, silakan duduk. Ayo. Oke, anak-anak semua, di sini Bapak lihat pada kosong ya. Coba di sini siapa yang nggak hadir? Banyak. Sakit. Oh, pada sakit ya di sini ya, pada sakit. Corona, Pak. Oh ya, corona. Oh ya udah. Kita doakan ya teman-teman kita yang sakit, semoga segera diberikan kesehatan Allah. Kemudian pada pertemuan nanti selanjutnya atau nanti semester depan ya Bapak, teman-teman yang sakit itu dapat kembali itu ke kelas dan dapat kembali membersamai kalian dalam proses pembelajaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih, Pak. Sebelumnya sudah bertemu dengan Bapak ya pada pembelajaran sebelumnya. Coba ada yang masih ingat gak pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai apa? Ada yang ingat gak? Coba tentang apa? Sholat sunat makan. Bukan salah. Coba saat apa?
Salah. Coba ada yang ingat gak? Oh, sunat sholat jamaah. Salah. Gerak. Emang kalian gak nulis ya? Sholat wajib. Salah. Sholat mayat. Istisqa, Pak. Nah itu bener. Kenapa? Tadi kamu ngulang-ngulang agar makar ya. Jadi pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang sholat sunat istisqa. Coba ada yang tahu gak apa sholat sunat istisqa itu sebelum Bapak lanjut kepada materi selanjutnya? Coba siapa? Teh Naila, apa sholat istisqa? Sholat minta hujan, betul. Ya, jadi sholat istisqa itu adalah sholat untuk meminta hujan karena adanya keringan di suatu daerah. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan terakhir kita mengenai tentang sholat sunnah ghairul makan, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang sholat khusyuk dan sholat khusyuk. Next. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian sholat sunnah khusyuk dan khusyuk beserta tata cara pelaksanaannya. Yang kedua, peserta didik membiasakan melaksanakan sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Kemudian yang terakhir, peserta didik mempraktikkan sholat sunnah khusyuk dan khusyuk dengan baik dan benar. Nah, kemudian ada pemahaman bermakna atau manfaat ketika nanti kalian telah mempelajari, kemudian kalian telah mengetahui mengenai sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Di sini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan tata cara sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan sholat sunnah khusyuk dan khusyuk dengan baik dan benar. Nah, sebelum Bapak masuki materi, nih, ada yang tahu gak apa itu sholat khusyuk dan khusyuk? Ada yang tahu gak? Sholat gerhana, Pak. Tapi gak tahu yang Sholat apa? Sholat apa tadi? gerhana. Sholat gerhana. Nah, terus apa sih bedanya khusyuk dan khusyuk? Kalian tahu gak sebelum Bapak masuk kepada materi? Apa kalian sebelumnya pernah dengar nih dari misalkan teman-teman kalian atau guru ngaji kalian gitu ya, yang telah menjelaskan barangkali pernah mendengar mengenai sholat khusyuk dan khusyuk? Ada pernah mendengar gak? Belum. Enggak, Pak, belum. Belum pernah ya? Jadi kalian taunya sholat khusyuk itu sholat gerhana. Coba nih kalian waktu kemarin, kalau nggak salah tahun kemarin nih, ketika datangnya suatu gerhana matahari, kalau nggak salah, apa yang kalian lakukan? Sholat, Pak. Sholat kan kalian? Doa doang. Kalian nggak melaksanakan? Kalian nggak tahu kan gimana tata caranya sholat itu bagaimana? Nggak tahu? Atau barangkali ustadz di kampung kalian deh mengajak kalian nggak ketika datang gerhana itu melakukan sholat sunnah khusyuk atau khusyuk? Mereka, tapi kamu enggak. Kenapa kamu enggak ikutan? Nggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa ya. Oke. Jadi kamu sangat pas, saudara adik Sabila, untuk mengikuti materi pada siang hari ini. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini tadi mengenai pengertian. Boleh yang ada bukunya boleh tulis ya. Pertama tentang pengertian. Nah, di sini tadi ada 2 ya. Pertama ada sholat sunnah khusyuk dan di sini ada 2 sholat sunnah khusyuk. Di sini Bapak membaginya kepada 2 pengertian. Yang pertama ada pengertian secara bahasa, kemudian ada pengertian secara istilah. Kita akan membahas pengertian secara bahasa dulu. Nah, di sini khusyuk dan khusyuk itu berasal dari bahasa Arab, itu tentu saja, yang berarti yang pertama ada khusyuk, yaitu berkurang atau tertutup cahayanya. Sedangkan khusyuk yaitu tenggelam atau hilang cahayanya. Nah, jadi di sini
ada dua ya. Yang pertama menurut bahasa. Yang pertama ada al-khusuf, artinya tertutup cahaya. Yang kedua ada khusuf, artinya tenggelam atau hilangnya cahaya. Nah, jadi tadi ya secara bahasa ada adanya khusuf berkurang atau tertutupnya cahaya, sedangkan khusuf tenggelam atau hilangnya cahaya. Nah, yang kedua ada pengertian secara istilah ya. Tadi ada bahasa, sekarang istilah. Nah, istilah di sini ada dua istilah. Yang pertama tadi kan kalian kan nggak tahu kan bedanya apa sih sholat sunnah khusuf dan sholat sunnah khusuf. Itu kan kalau secara bahasa itu tidak jauh beda ya antara khusuf dengan khusuf ya, tidak jauh beda. Tapi di dalam bahasa Arab itu ketika ada satu huruf berbeda titik itu memiliki makna yang beda juga gitu, seperti itu ya. Di sini yang pertama ada sholat khusuf tanpa ha, khusuf, yaitu sholat sunnah saat terjadi gerhana matahari. Nah, berarti ketika tahun kemarin ya kalau nggak salah ya itu ada gerhana matahari total ya. Berarti sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat sunnah khusuf ya. Sholat sunnah khusuf sama dengan sholat sunnah gerhana matahari. Nah, kemudian yang kedua sholat khusuf. Nah, yang tadi tidak menggunakan ha, khu. Nah, ini ya, ini dan seperti ini bedanya. Nah, itu sedangkan sholat sunnah khusuf itu adalah sholat sunnah saat terjadi gerhana bulan. Nah, jadi ketika misalkan nanti ya mungkin nanti ketika di masa depan atau di tahun-tahun depan itu akan terjadi gerhana bulan. Nanti jangan tadi seperti Dek Sabil ya, itu dia diam terus atau dia tidak melakukan sholat gerhana gitu ya. Jadi kalian harus sama sholat gerhana. Jadi yang tadi ya, yang pertama sholat khusuf sama dengan sholat gerhana matahari. Kedua sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Oke, saya tulis. Ya. Oke. Nah, yang kedua ada mengenai dasar hukum. Nah, kita boleh tulis kan? Ini yang reward. Iya, Pak. Nah, bagus ya. Iya. Bagus. Nah, kedua ada dasar hukum. Dasar hukum. Nah, seperti yang Bapak telah sebutkan tadi pada awal ketika Bapak menyampaikan suatu pertanyaan pemantik kepada kalian bahwasanya sholat sunnah khusuf dan khusuf itu pokoknya itu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dianjurkan, yang tidak terlalu ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apa sih dasar hadis gitu atau suatu dasar yang mendasari bahwasanya sholat sunnah khusuf dan khusuf ini dilafalkan oleh Nabi. Nah, di sini ada hadis Nabi. Nanti Bapak bacakan satu kali, nanti anak-anak satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anayrani ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Coba anak-anak dibaca. An-nayrani ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Nah, ini yang menjadi dasar akan disunahkannya sholat sunnah khusuf dan khusuf. Oke. Selanjutnya, ya sebelum lanjut, Bapak lihat
semua kayak sudah kurang semangat ya, kurang semangat kayak tadi itu mengantuk gitu ya. Coba sekarang pegang pundak temannya. Ayo Ilham. Ya mau ke Pegang. Dua gini. Pegang. Pegang pundak temannya itu. Kamu siapa? Gini dua gini. Berarti gini. Oh, menghadapnya Pak di Enggak udah ini. Teteh ini ke sini. Oh. Teteh ke sini. Oh, Pak pikir. Udah? Ya, coba dipijit temannya. Gak enak coba dipijit terus sampai dia itu merasa fresh dan segar kembali serta semangat gitu ya dalam memulai atau ketika proses pembelajaran berlangsung. Coba terus udah jadi ngantuk. Coba bapak tes sound dulu. Udah mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sudah semangat lagi belum? Sudah. Kita mau pelajari tentang pelajaran kita hari ini. Yang keluarkan dong semangatnya. Sudah. Oke ya, sudah. Selanjutnya ada niat sholat yang tadi sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya segala sesuatu ibadah itu tergantung kepada niatnya ya, seperti itu. Jadi perlu adanya suatu niat ketika kita akan melaksanakan suatu ibadah. Pertama ada sholat niat khusyuk. Bapak akan bacakan sekali, nanti Bapak akan tunjuk satu orang dari kalian untuk membacakan. Pertama ada sholat sunnah khusyuk atau gerhana matahari. Niatnya usalli sunnatal khusyufi samsi rakaataini lillahi ta'ala. Coba itu Teh Sabir, coba dibaca. Usalli sunnatal khusyufi samsi rakaataini lillahi ta'ala. Oke, bagus. Yang kedua ada niat sholat sunnah khusyuk atau gerhana bulan. Tadi, oh ini udah berarti ya, yang menulis. Iya. Bagus lagi. Baik, Pak. Nah, yang kedua ada niat sholat sunnah khusyuk atau gerhana bulan. Niatnya usolli sunnatal khusyuk fil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Coba Bapak mau minta baca itu tuh yang di belakang. Tapi Teh Naila coba dibaca. yang mana? Nah ini. Usolli sunnatal khusyufi fil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Oke, coba supaya kalian tidak mengantuk ya. Bapak ingin kalian baca secara bareng-bareng. Coba yang atas saja. 1, 2, 3. Usolli sunnatal khusyufi samsi rakaataini lillahi ta'ala. Sip, bagus. Selanjutnya ada tata cara pelaksanaan. Nah, di sini untuk tata cara pelaksanaan Nah, di sini tata cara pelaksanaan dari sholat sunat khusyuk dan khusyuk itu ada sedikit perbedaan dari sholat sunnah pada umumnya. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwasanya tadi kan setelah niat dilafalkan, kemudian yang membedakannya itu kita itu ada 2 kali ruku. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwasanya ketika sholat sunnah
pada umumnya itu hanya satu kali ruku ya di sini, sedangkan di sini ada 2 kali ruku. Yang pertama ada seperti biasa 2 kali berdiri, 2 kali membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian 2 kali ruku, 2 kali sujud. Nah, yang membedakan bacaan dari sholat sunnah khusyuk dan khusyuk itu, jika kita melaksanakan sholat sunnah khusyuk atau gerhana matahari, maka bacaan imam itu dikeraskan, kita membacakan dikeraskan. Tapi ketika kita melaksanakan sholat sunnah khusyuk, maka dibacanya itu sir atau dipelankan. Kemudian yang terakhir diakhiri dengan salam. Untuk lebih lengkapnya supaya kalian dapat mengetahui tata cara bagaimana sholat sunnah khusyuk, di sini Bapak akan memperagakan ya. Bapak minta 1 orang saja yang mau. Boleh, sudah lihat di sini sebentar. Ayo, sini. Ya. Coba perhatikan. Di sini Bapak akan memperagakan mengenai sholat sunnah khusyuk atau khusyuk, di mana sholat sunnah ini sedikit berbeda dari sholat sunnah pada umumnya. Coba lihat niat tadi. Usolli sunatan Kusufil samsi rakaataini lillahi ta'ala. So, Allahu Akbar. Nah, ini kan seperti biasa ya. Coba baca Al-Fatihah aja. Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba baca surat Al-Kautsar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Ruku. Subhanallahil wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah, ini yang membedakan sholat sunnah khusyuk dengan sholat sunnah yang lainnya. Jadi ketika sholat sunnah yang lainnya, ketika kita setelah melaksanakan ruku kemudian i'tidal, kemudian dilanjutkan dengan sujud, tetapi pada sholat khusyuk itu ketika tadi ruku, kemudian kita i'tidal, nah kemudian kita ruku lagi, kemudian i'tidal lagi, kemudian baru sujud ke bawah, ya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, dapat dipahami ya, tadi perbedaan dari sholat sunnah khusyuk dan sholat sunnah pada umumnya. Ketika ada sholat khusyuk atau khusyuk itu memiliki 2 rukun gitu ya, seperti itu. Dapat dipahami? Pak. 20. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada doa mengenai sholat sunnah ini ya, mengenai sholat sunnah gerhana. Di sini ada doanya Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Oke, di sini adalah doa yang sekiranya bisa kita semua baca ketika kita melaksanakan sholat sunnah khusyuk maupun khusyuk. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini Bapak ada LKPD ya, LKPD. Kan sebelumnya itu kalian sudah mempelajari ya mengenai sholat sunnah boleh makan. Sebelumnya kan ada sholat sunnah apa aja? Ada sholat sunnah duha, sholat sunnah istisqa. Nah, ini yang terakhir mengenai sholat sunnah khusyuk dan khusyuk. Nah, di sini ada lembar LKPD. Di sini terdiri dari 10
soal pilihan ganda dan 5 esai. Nah, jadi kalian boleh mengerjakannya sebagai tolak ukur bagi Bapak untuk nanti melakukan suatu evaluasi kepada kalian. Baik, bagikan ya. Udah? Udah teman-teman semua? Udah. Kalau mau nyari sok sini aja lah, santai. Sini aja. Satu kelompok lagi, satu orang lagi. Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah selesai mengerjakan terkait tentang LKPD. Kemudian tadi Bapak juga telah menjelaskan kepada kalian mengenai tentang salat sunnah khusyuk dan khusyuk. Nah, kemudian kesimpulannya tadi salat sunnah khusyuk merupakan salat sunnah gerhana matahari, sedangkan salat sunnah khusyuk merupakan salat sunnah gerhana bulan. Tadi yang membedakannya salat khusyuk dan khusyuk dengan salat sunnah yang lainnya merupakan yang membedakannya itu adalah 2 kali ruku, dengan adanya 2 kali ruku di setiap rakaatnya ya, seperti itu. Nah, kemudian terakhir refleksi. Nah, Bapak harapkan ketika kalian telah melaksanakan tadi pembelajaran dengan Bapak, kemudian pembelajaran sebelumnya ya, 3 pertemuan sebelumnya, dan sekarang pertemuan terakhir bersama Bapak, Bapak harapkan kalian dapat mengerjakan ya salat sunnah ghair muakkad yang sebelumnya Bapak telah jelaskan sebelum-sebelumnya, dan sekarang materi terbaru mengenai tentang salat sunnah khusyuk dan khusyuk. Jadi Bapak mau kalian itu tidak hanya ketika disuruh saja gitu melaksanakan salat sunnah ghair muakkad, tapi kalian juga harus mempunyai kesadaran sendiri bahwasanya saya itu perlu loh melakukan salat sunnah ini, saya itu perlu loh melaksanakan salat sunnah ini, dan saya itu perlu mengajak teman-teman saya untuk melaksanakan salat sunnah ini, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, alhamdulillah mungkin pembelajaran sudah selesai ya. Tadi kita dimulai dengan doa, kemudian langkah baiknya kita ditutup dengan doa pula. Tadi siapa yang memimpin? Ya, boleh saudara Ilham. Oke teman-teman, untuk menutup mata pelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pemaparan dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali anak-anak semua. Semoga semester depan kalian bertemu lagi dengan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak.